Sidang lanjutan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terkait penampungan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ilegal kembali digelar Pengadilan Negeri atau PN kelas 1 Amalang. Ketiga terdakwa yang dihadirkan langsung adalah Hermin Naning Rahayu, Dian Permana, dan Alti Baikuniati dalam sidang yang digelar di Ruang Garuda dan dipimpin Majelis Hakim Kuntri Haryanto Wibowo SHM Hum tersebut. Sedianya agenda sidang adalah menghadirkan saksi yang meringankan atau added charge dari pihak terdakwa sebagai bagian dari pembelaan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejari Kota Malang, Muhammad Herianto SHMH mengatakan bahwa saksi added charge tidak hadir sehingga sidang berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan terdakwa. Dalam persidangan tersebut, para terdakwa mengakui semua perbuatannya dan juga menyesali telah melakukan dugaan TPPO tersebut. Untuk poin-poin yang disampaikan para terdakwa kaitannya dengan operasional perusahaan, salah satunya yaitu terdakwa Dian Permana yang mengaku hanya sebagai boneka dan tidak tahu tugasnya dalam perusahaan, padahal jabatannya adalah kepala cabang. Herianto juga menerangkan dari fakta-fakta persidangan yang ada termasuk hasil pemeriksaan terdakwa akan dirangkum. Selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk menyusun berkas tuntutan. Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu 20 Agustus 2025 mendatang dengan agenda tuntutan. Sementara itu perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Pusat, Dina Nuriati menjelaskan, persidangan tersebut mengungkapkan carut-marutnya persoalan tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran, terungkap adanya penampungan dan pengawasan yang tidak jalan, termasuk penempatan maupun perlindungan pekerja migran. Selain itu juga termasuk ketidaktahuan administrasi atau izin operasional yang tidak memenuhi syarat, tetapi mereka tetap melakukan perekrutan. Dina berharap penegakan hukum terhadap pelaku TPPO harus dilakukan secara tegas, sementara untuk korbannya mendapatkan pendampingan psikososial. Dina juga mengkritisi masih adanya victim blaming dalam proses hukum dan lemahnya fungsi layanan terpadu satu atap atau LTSA di sejumlah daerah. Ia berharap penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dilakukan tegas, sementara korban mendapatkan penanganan yang layak, termasuk dukungan psikososial. Terima kasih teman-teman semuanya. Intinya tadi sidang lanjutan perkara Hermin Naning Rahayu dan kawan-kawan, di mana agendanya seyogyanya tadi saksi added charge yang akan dihadirkan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Namun saksi added charge tersebut tidak bisa hadir sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, di mana para terdakwa intinya mengakui kegiatan tersebut dan dari terdakwa menyesali atas peristiwa tersebut. Selanjutnya agenda pemeriksaan, agendanya adalah tuntutan dari penuntut umum yang diagendakan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Persiapannya kami selaku penuntut umum menyusun surat tuntutan, insya Allah tanggal 20 Agustus kami bacakan. Mudah-mudahan lancar, tidak ada hambatan. Poin-poinnya seperti terdakwa dia menjabat sebagai kepala cabang, cuman sebagai dalam tanda kutip boneka karena dia tidak tahu apa tugas pokok fungsinya dia sebagai kepala cabang. Dari keterangan ketiga terdakwa atau tadi juga disebut sebagai saksi, sebagai terdakwa semacam itu, kalau dari keterangan yang diberikan sebetulnya itu membuka semua persoalan tata kelola migrasi di Indonesia, bagaimana carut marutnya penempatan maupun pelindungan bagi pekerja migran, seperti adanya penampungan atau kemudian pengawasan yang mungkin tidak jalan karena dari keterangan-keterangan tadi dipastikan bahwa memang sudah terjadi ada penampungan itu di luar LPK semacam itu. Kemudian ada tata kelola yang tidak jelas juga antara peran dari PT pusat dan PT daerah. Kemudian juga ketidaktahuan yang disebutkan oleh terdakwa ketidaktahuan bahwa surat izinnya itu ternyata tidak memenuhi syarat sehingga mereka sesuai dengan
instruksi PT Pusat kemudian melakukan perekrutan, bahkan penempatan yang dari ketiga-tiganya sebetulnya tadi ada banyak ketidaksinkronan ya. Yang sini mengakui ini, yang lainnya menyangkal gitu. Tetapi ada satu hal yang ternyata dalam proses persidangan ini ada pihak-pihak juga yang ternyata tidak hanya CPMI yang dirugikan gitu loh. Ternyata dalam proses penempatan ini ada pihak-pihak misalkan sopir kemudian dijadikan kepala cabang. Nah kemudian sejauh mana pengawasan dari pemerintah kita terhadap keberadaan PT-PT cabang yang ada di daerah. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan.